Oke, selanjutnya kita bahas lanjutannya nomor 5. Nomor 5 ini tentang operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian pada pecahan biasa. Oke, jadi kita akan belajar bagaimana caranya meskipun di SD sudah ya. Contoh yang 5A. Kita lihat 1/3 tambah 4/3. Oh, tidak boleh ya, saya ganti angkanya. 1/9 dengan misalnya 6/9. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa ya? Jadi untuk penjumlahan sebenarnya sama dengan pengurangan ya. Jadi sifatnya sama. Saya buat yang pengurangan sekaligus saja. Misalnya 6/7 dikurangi 1/7. Ya. Jadi, untuk bisa melakukan penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya atau yang bagian bawah pecahan dari kedua pecahan yang dijumlahkan itu harus sama. Ya, jadi contohnya di sini 1/9 dengan 6/9 sama-sama penyebutnya adalah penyebut 9. Maka ini bisa langsung dijumlahkan. 9-nya jangan dijumlahkan, 9-nya tetap. Kemudian 1 ditambah 6. Jadi hasilnya 7/9. Ya, jadi sekali lagi jangan menjumlahkan penyebutnya ya. Penyebutnya itu disamakan dulu sama-sama 9 baru itu tetap di sana. Begitu juga dengan pengurangan. Nah, ini sudah sama-sama 7 ya, maka di sini juga 7. Sisa 6 kurang 1, maka 5/7. Seperti itu. Ya, jadi cukup mudah. Nah, bagaimana apabila bentuknya pecahannya berbeda? Contohnya yang 5B dengan 5D ini bentuknya beda, penyebutnya beda. Kalau tadi kan sama nih 9977. Kalau ini beda 34 dengan 43. Bagaimana cara mengerjakannya? Jadi karena tadi kita sudah sepakat bahwa penyebutnya harus sama, maka kita akan membuat namanya menyamakan penyebut ya. Contoh diberi yang simple ya, misalnya 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini tidak bisa kita langsung bilang jawabannya 2/5. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus membuat penyebut yang sama. Caranya mencari penyebut yang sama adalah mencari istilahnya dengan KPK, kelipatan yang sama dari penyebut, yaitu 2 dan 3. Kalau sudah lupa, mungkin boleh yang simpel-simpel saja. Tulis 2. Kelipatan 2 ditambah dengan dirinya sendiri maksudnya ya. 4 ditambah 2, 6, tambah 2, 8, dan seterusnya. Ini namanya kelipatan. Untuk 3 tambah dengan dirinya sendiri 6, tambah dengan diri sendiri 9, dan seterusnya. Ini namanya kelipatan. Nah, di sini ada yang sama. 6 inilah yang disebut KPK. Jadi 6 itu ditaruh di sini. Nah, sekarang otomatis kalau 2 berubah jadi 6, maka 1 juga harus berubah dong. Kayak tadi waktu kita membuat adil ya. Jadi kalau yang di bawah berubah, yang di atas juga berubah. Nah, di sini 2 menjadi 6 itu kan dikali 3 ya. Nah, jadi 1 juga harus dikali 3. Supaya adil dong. 2 kali 3 kan 6. Maka 1 kali 3 juga dapat 3. Nah, atau boleh juga orang biasanya pakai istilah 6 bagi 2, 3 baru dikali 1. Dapat 3. Boleh juga seperti itu. Nah, sekarang 3 berubah jadi 6. Ternyata dikali 2 ya, maka 1 juga dikali 2. Dapatnya 2. Jadi di tengahnya tambah. Nah, ini sudah sama bawahnya ya. Jadi ini sudah bisa dijumlahkan 5/6.
6. Selesai. Jadi sesimpel itu. Ya, sekali lagi mungkin model yang lain untuk pengurangan ya, misalnya yang paling simpel saja 3/2 dikurangi misalnya 2/3. Nah, ini tadi KPK-nya 2 dan 3 kan kelipatannya 6 ya. Jadi ini boleh kita langsung 6. Tengahnya kurang ya, karena ini pengurangan. 2 berubah jadi 6 dikali 3, maka 3 juga dikali 3. Dapatnya 9. 3 berubah menjadi 6 dikali 2, maka ini juga dikali 2, dapatnya 4. Atau kalau bingung, 6 bagi 2, 3 baru kali 3. Dapat 9. 6 bagi 3, 2 kali 2 dapat 4. Jadi dibagi baru dikali. Dikurangkan 9 kurang 4 dapat 5/6. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk penjumlahan dan pengurangan, penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya tidak sama, maka harus dibuat namanya menyamakan penyebut dengan cara seperti ini tadi. Nah, sekarang yang 5E ada perkalian. Oh, kalau perkalian pecahan tidak perlu susah-susah. Kalau perkalian itu cuma langsung dikalikan antara atas dengan atas dan bawah dengan bawah. Contohnya ya, 1/2 kali 3/5. Contoh saja. Nah, ini langsung kalikan 1 kali 3, kemudian 2 kali 5 ya. Ini tidak sama dengan tadi. Kalau yang tadi kan harus samakan penyebut ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi untuk perkalian langsung saja. Jadi jawabannya 3/10. Selesai untuk perkalian. Nah, namun biasanya ada yang bisa disederhanakan ya. Misalnya seperti ini. Ini hasilnya nanti 1 kali 2, 2. 2 kali 5, 10. 2/10 ini masih bisa dibagi 2. Jadi 1/5. Oke. Terakhir, bagaimana dengan pembagian? Pembagian di situ ada contoh ya, dibuatnya misalnya 3/5 dibagi 6/10. Nah, kalau ada pembagian, nanti baginya harus berubah jadi kali. Nah, jadi 3/5 kali, seperti itu ya. Jadi sekali lagi, semua model pembagian harus berubah jadi kali. Jadi 3/5 kali. Tetapi, ada syaratnya. Karena bagi berubah menjadi kali, yang di belakang ini harus ditukar. Atas dan bawah. Jadi 6/10 jadi 10/6. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya. 3/5 yang di depan tetap. Yang baginya jadi kali, terus 6/10 dibalik jadi 10/6. Jadi hasilnya 30. Atas kali atas ya. Bawah kali bawah. Jadi 1. Oke, itu untuk operasi nomor 5. Kita lanjut nanti di video selanjutnya.